Pernah nggak sih lagi ngejar deadline atau scroll TikTok sampai jam 3 pagi, terus mikirin olahraga, makanan sehat? Pasti jawabannya besok aja deh. Kenapa ya anak muda zaman sekarang sering banget cuek sama kesehatan? Yuk kita bongkar 3 alasan utamanya. Poin 1, mindset superhero. Poin 2, gaya hidup, jerat kenyamanan. Nomor 3, dikepung stres dan FOMO. Jadi masalahnya bukan kita nggak tahu kesehatan itu penting, tapi urgensinya sering kalah sama hal-hal yang lebih seru. Ingat juga, kebiasaan kecil hari ini nentuin kita 10-20 tahun lagi. Poin 1, mindset superhero. Pernah gak sih kamu begadang 3 hari berturut-turut buat kelarin project, dan besoknya lanjut meeting pagi, habis makan seblak level 10 lanjut ngopi, malam makan geprek lagi, dan badan kamu baik-baik saja? Kalau iya, selamat, kamu mungkin terinfeksi mindset superhero. Inilah alasan pertama kenapa anak muda sering banget abai tentang kesehatan. Pikirnya tuh begini, gue kan masih muda, masih kuat, kebalah dari penyakit. Kita merasa punya semacam antivirus lah buat melindungi kita dari semua masalah kesehatan. Sakit pinggang, asam urat, kolesterol. Jelas, nomor 1 karir, biar cepat naik jabatan. Nomor 2, hangout, biar gak ketinggalan zaman. Nomor 3, cari cuan buat liburan. Terus, kesehatan ada di nomor berapa? Mungkin di nomor buncit? Atau gak ada daftar sama sekali? Karena kesehatan itu inventasi buat nanti, sebuah konsep abstrak yang baru kita pikirin serius kalau ya udah ada masalah. Tapi inilah jebakan, kita lupa bahkan superhero terkuat pun punya kelemahan. Mindset superhero ini berbahaya karena membuat kita menukar kesehatan jangka panjang demi kepuasan jangka pendek. Kita merasa tak terkalahkan, padahal sedang menggerogoti modal tubuh kita sendiri hari demi hari. Jadi, coba kita tanya ke diri sendiri, apakah kamu punya mindset superhero ini? Masuk ke poin kedua, gaya hidup. Alasan kedua ini adalah musuh dalam selimut yang kita nikmati setiap hari. Di era gaya klik scroll, tadi kita bahas soal mindset superhero. Sekarang kita masuk ke alasan kedua. Inilah yang keladinya, atau gue bilang nyebutnya era generasi magang. Pernah gak ngerasa kalau dunia itu kayak prasmanan raksasa? Semua yang kita mau tinggal tunjuk, tinggal klik, langsung di depan mata. Tapi dibalik semua kemudahan itu ada harga diam-diam yang harus kita bayar. Lapar, dulu kita jalan kaki, minimal ke dapur. Sekarang cukup klik di aplikasi, makanan favorit kita diantar sampai depan pintu. Bahkan kita gak perlu bangun dari sofa. Bosan, dulu kita mungkin baca buku atau cari angin. Sekarang cukup satu gerakan scroll, kita tenggelam dalam lautan konten tanpa batas. Dari video kucing lucu, drama antar selebgram. Akibatnya, kita dinobatkan jadi kaum mager. Aktivitas fisik kita menyusut drastis. Kalori yang dibakar lebih sedikit daripada kuota internet yang dihabiskan. Gerakan jadi kemewahan, sementara rebahan jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan mager ini punya 2 anak kandung paling merusak. Jam tidur yang hancur, pulang makan yang ngawur. Lihat jam tidur kita.
Waktu yang seharusnya dipakai tubuh kita memperbaiki diri justru buat menonton serial yang kita bilang episode 1 lagi di jam 11 dan baru sadar langit sudah terang. Kita menukar regenerasi dengan revolusi 180p. Terus soal makanan. Karena maunya serba cepat, yang masuk ke badan sering juga serba cepat. Cepat saji, cepat prosesnya, cepat juga dampak buruknya. Prinsip kita bergeser dari yang penting sehat, jadi yang penting enak dan cepat. Kita lebih peduli sama ranting restoran di aplikasi daripada kandungan nutrisi di piring. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Dan jujur, mungkin ini bagian paling menusuk buat generasi kita. Sesuatu yang terjadi setiap hari tapi sering banget kita anggap normal. Inilah bab dimana sadar kalau kita lagi dikepung oleh dua hal yang kelihatannya berlawanan tapi menyerang kita di waktu bersamaan, stres dan FOMO. Di satu sisi ada tuntutan untuk terus deadline kerjaan yang rasanya gak pernah libur, target yang harus dicapai, ambisi yang membuktikan diri. Kita push sampai batasnya karena kita percaya inilah harga kesuksesan. Tapi di sisi lain, di saat yang kebersamaan, handphone kita terus bergetar. Notifikasi dari grup WhatsApp yang rame banget ngajak nongkrong, update story dari teman-teman yang lagi konser atau liburan ke pantai. Muncul rasa takut itu, takut tinggalan momen, takut gak jadi bagian cerita. Dan di tengah pertarungan antara harus kerja dan harus eksis, inilah ada salah satu korban jatuh pertama kali tanpa kita sadari, yaitu kesehatan kita. Coba kita jujur sama diri sendiri, kapan terakhir kali kita makan siang tepat waktu tanpa balas WA atau notif grup? Jam tidur, wah ini lebih parah. Otak kita gak bisa berhenti mikirin kerjaan besok, tapi mata kita juga gak bisa lepas dari layar HP. Scroll media sosial biar gak ketinggalan update. Hasilnya tidur jam 2 pagi, bangun jam 7 dengan perasaan capek sama seperti semalam. Dan pelariannya ke hal-hal yang ngasih kita kenikmatan instan. Makanan yang manis yang bikin mood kita naik sesaat, atau kopi bergelas-gelas. Doping wajib biar mesin tubuh kita terus nyala walaupun olinya udah habis. Inilah jebakan terbesar bagi anak muda saat ini. Kita terlalu sibuk mengejar masa depan, takut kehilangan momen, sampai kita lupa bahwa satu-satunya kendaraan untuk sampai ke sana yaitu tubuh kita. Justru kita sedang rusak pelan-pelan. Menyadari kalau kita dalam kepungan ini adalah langkah pertama untuk bebas. Pertanyaannya, sekarang gimana cara kita meloloskan diri? Mungkin gak perlu langsung drastis kali ya. Coba mulai dari satu hal kecil minggu ini. Coba deh kita ganti minuman manis dengan air putih setiap hari. Jalan kaki 15 menit setelah makan siang. Stop main HP 30 menit sebelum tidur. Kecil kan? Tapi dampaknya besar. Nah, menurut kalian apa sih tantangan terbesar buat hidup sehat? Kita akan bahas di video selanjutnya ya.